Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam sahabat ALC semua ya. Semoga kalian tetap baik-baik saja. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik yang menarik ya, tentang hak asuh anak. Bagaimanapun juga dalam perceraian pasti akan meninggalkan akibat ya, dan yang menanggung dari akibat tersebut pastinya anak ya. Jadi anak yang menjadi korban dari perceraian tersebut. Baik, rekan-rekan ALC semua, sebelum kita bahas, bagi rekan-rekan yang belum subscribe tolong di subscribe ya, agar kita lebih giat lagi dalam membuat video yang bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih ya, langsung saja kita bahas apa itu tentang hak asuh anak ya. Tapi sebelum kita membahas tentang hak asuh anak, alangkah lebih baiknya kita pahami ya pasal 45 dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 74 ya. Di ayat satunya berbunyi bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya. Sedangkan ayat 2-nya kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 berlaku sampai dengan anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Terus apa yang dimaksud anak dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 ya? Anak itu adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun. Ini menurut Undang-Undang tahun 74. Selanjutnya kita bahas dari Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam ya. Kalau kita bicara pengadilan agama berarti kita berbicara dengan orang muslim ya, maksudnya warga negara yang beragama muslim ya. Kalau dalam kompilasi hukum Islamnya di pasal 105 kompilasi hukum Islam berbunyi pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih. Dia boleh ikut bapak atau ibunya ya. Setelah di atas 12 tahun boleh memilih ya anak tersebut. Ini dalam kompilasi hukum Islam ya yang kita bicarakan. Dari semua undang-undang yang saya bacakan tadi, pasti dari teman-teman ada yang sering ya, bahkan sering bertanya, Pak, bagaimana anak bisa ikut saya atau anak bisa ikut bapaknya, bagaimana proses-prosesnya bagaimana. Kalau teman-teman mungkin sedang ada ya, maksudnya sedang berada di Indonesia, masih bisa hakim mengabulkan hak asuh anak tersebut kepada ibunya. Ini pengecualian ya, yang saya jelaskan ini pengecualian. Kalau bagaimana kalau ibunya yang di luar negeri, yang sering bertanya kan yang sedang berada di luar negeri, jadi hak asuhnya ini jatuh ke siapa? Karena kalau berada di luar negeri biasanya diasuh bapaknya ya, maksudnya ibunya pergi ke luar negeri, anaknya ikut bapaknya atau kadang ikut mbahnya ya, yang sering juga ada ikut mbahnya. Bagaimana nasib anak ini? Bagi teman-teman yang di luar negeri ya, untuk hak asuh anak ini sebenarnya ikut waktu ibunya meninggalkan anak tersebut, maksudnya dia ikut siapa, dan dia sementara ya ikut waktu ditinggal. Kalau ikut bapaknya ya ikut bapaknya, kalau ikut mbahnya ya ikut mbahnya. Nah, bagaimana kalau saya kepingin ngasuh anak saya yang biasanya yang ngirim dari luar negeri kan saya, bagaimana saya bisa tetap mengirim kepada anak saya, maksudnya mengirim uang ya. Nah, untuk sementara mungkin saudara ALC bisa kirimkan dikirimkan ke orang tua yang biasanya mengasuh ya, ke mbahnya, jangan ke bapaknya kalau memang terjadi perceraian di sini, karena nanti
bapaknya bisa saja tidak disampaikan ke anaknya. Lalu bagaimana bila tetap kepingin menguasai atau mengasuh anak kita ya, bagi yang di luar negeri nih yang saya maksud. Jadi buat mbak-mbak yang kerja di luar negeri, nanti untuk bisa mengasuhnya selama anak itu masih di bawah umur yang saya jelaskan tadi ya, di bawah 12 tahun, nanti kalau pulang dari bekerja baru diajukan namanya gugatan hak asuh. Jadi kalau masih selama di luar negeri, biasanya ya yang sering terjadi, menggugat hak asuh tidak dikabulkan sama hakim, karena yang minta di luar negeri, yang nanti yang ngasuh siapa kalau di Indonesia. Begitu ya teman-teman penjelasan singkatnya. Kurang jelasnya boleh teman-teman komen atau WA langsung. Terima kasih.